Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini kita melanjutkan ke pembelajaran ya yang kemarin sempat kita laksanakan ya. Kita masih belajar mengenai tema 3 yaitu judulnya adalah tokoh dan penemuan. Dimana kita sudah memasuki pembelajaran yang ketiga. Untuk itu simak ya penjelasan dari Bapak saat ini. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah apakah kalian suka olahraga ya? Contohnya adalah olahraga basket ya. Tahukah siapa penemunya? Siapakah orang yang pertama kali menemukan olahraga basket ini ya? Olahraga basket adalah olahraga yang eh, saling lomba ya, memasukkan bola ke dalam keranjang. Nah, ini ya, beliau bernama James Naismith. Lahir di Kanada pada tanggal 6 November tahun 1861. Di mana beliau ini terinspirasi dari olahraga sewaktu beliau kecil. Jadi ada inspirasi di situ. Bola basket tercipta pada tanggal 15 Desember tahun 1891. Yaitu idenya adalah beliau ingin memasukkan bola ke dalam sebuah keranjang. Ya, keranjang itu ya ibaratkan tong yang kecil saja ya. Nah, pertandingan bola basket itu terlihat pada seperti gambar berikut ini ya. Penemuan bola basket itu membuat salah satu penemuan terbesar ya, terutama dalam bidang olahraga. Terutama di luar negeri itu mereka sangat suka sekali untuk olahraga basket ya, bola basket ketimbang dengan olahraga sepak bola misalnya di Amerika Serikat. Apa saja keuntungan bermain bola basket? Yaitu pertama, tumbuh menjadi tinggi karena bermain bola basket mengharuskan ya kita semua untuk selalu lari dan lompat. Jadi itu membuat tubuh menjadi tinggi. Membentuk tubuh yang ideal tentu olahraga ya. Semua olahraga pasti membentuk tubuh yang ideal. Dan terakhir, menjaga imunitas tubuh supaya tubuh tidak mudah sakit ya. Karena dengan olahraga jantung itu terus berlatih sehingga jantung itu semakin kuat. Kemudian di dalam pembelajaran ketiga ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi ilmiah, di mana teks eksplanasi ilmiah itu sendiri pengertiannya adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. Contohnya adalah itu seperti teks eksplanasi tentang gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan lain-lain. Jadi teks eksplanasi ilmiah adalah bagian daripada teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu teks yang menerangkan suatu proses, misalnya proses membuat mie instan atau proses membuat jus apel dan lain sebagainya. Nah, kalau ada teks eksplanasi ilmiah berarti proses ilmiah, yaitu yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi intinya teks eksplanasi itu teks yang menerangkan proses terjadinya sesuatu seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, bagian-bagian daripada teks eksplanasi itu ada pertama paragraf pertama, yaitu intinya adalah tentang topik masalah, isinya tentang topik masalah. Itu paragraf pembukaan. Kemudian ada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu adalah isinya tentang deretan penjelas atau disebut juga dengan isi. Kemudian paragraf terakhir ya, paragraf terakhir entah itu nomor 3, 4, 5 atau paragraf 10, pokoknya paragraf terakhir itu tentang penutup, yaitu berisi kesimpulan atau juga pesan-pesan penulis. Seperti ini ya, seperti contoh teks eksplanasi ilmiah berikut. Gempa bumi adalah bencana alam berupa getaran pada kulit bumi. Nah, ini yang disebut dengan topik masalah. Topik masalah pada paragraf ini adalah gempa bumi. Nah, apa sih gempa bumi itu? Nah, nanti dijelaskan di paragraf yang kedua. Gempa dibagi menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan vulkanik. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi, sedangkan gempa vulkanik disebabkan oleh letusan gunung berapi ya. Ini penjelas. Apakah penjelas paragrafnya cuma satu? Boleh dua, boleh tiga, boleh empat, boleh 10. Nah, nanti di paragraf terakhir itu disebut dengan paragraf penutup yang berisi kesimpulan, yaitu contohnya apabila terjadi gempa segera berlari ke tanah lapang dan lindungi kepala supaya terhindar dari benturan. Ini adalah
pesan atau juga kesimpulan, bisa juga seperti itu. Ini adalah ciri-ciri daripada teks eksplanasi ilmiah. Jadi ada 3 di situ ya, ada pembukaan, topik masalah, terus ada penjelasan atau deret penjelas, dan ada penutup atau tentang kesimpulan. Jadi tadi sudah kita pelajari bersama ya, bola basket ditemukan oleh James Naismith pada tanggal 15 Desember tahun 1891. Sedangkan teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. Itu adalah kesimpulan di pembelajaran ketiga ini. Nah, berikutnya kita memasuki pembelajaran keempat ya. Di tema 3 ini sama, itu isinya tentang tokoh dan penemuannya ya. Nah, sekarang pernahkah kalian terpikir bagaimana kehidupan manusia sebelum ditemukannya lampu? Ya, kita sudah belajar tadi ada penemuan arus listrik, ada tadi penemuan bola basket ya. Nah, sekarang ada yang namanya penemuan lampu. Tapi sebelum itu coba pikirkan, kira-kira bagaimana keadaan kita kalau belum ada lampu? Pasti pertama kita akan merasa gelap ya. Kita akan merasa, oh, malam pasti gelap sekali. Kalau sudah sore mau maghrib pasti gelap. Malam menjadi sangat menakutkan ya. Manusia tidak bisa beraktivitas di malam hari. Menakutkan bukan berarti hanya dengan ya istilah-istilah mistis seperti itu, melihat hantu, bukan. Tapi menakutkan di sini ya, kalau malam-malam mungkin takutnya nanti kesandung ya, takutnya nanti di jalan itu nabrak misalnya pohon dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah gambaran daripada malam hari ya. Ini adalah bulan, kondisi bulan ini adalah bulan sempurna, yaitu bulan purnama ya. Malam yang gelap membuat manusia hanya mengandalkan sinar bulan purnama yang terjadi setiap 15 hari sekali bila ingin pergi keluar rumah. Jadi manusia zaman dulu itu kalau mau bepergian jarak jauh itu ya menunggu bulan purnama dulu karena lumayan terang. Tapi kalau bulannya tidak sempurna atau bahkan bulannya tidak kelihatan, mereka ya enggan untuk pergi ke luar rumah ketika malam hari. Nah, ini adalah kondisi ketika belajar pada zaman dulu, yaitu menggunakan alat bantu penerangan ya. Mau belajar membaca maupun itu belajar mengaji, semuanya menggunakan alat penerangan, yaitu lampu minyak atau disebut dengan cempor di situ ya. Ini bahan bakarnya adalah minyak. Jadi nanti kelemahannya adalah setelah selesai belajar tidak usah menunggu lama pagi harinya. Nanti kotoran yang ada di hidung itu banyak ya, kalau dibersihkan pasti akan banyak. Sedangkan coba kita lihat di sini ya, ini adalah kondisi kota ketika malam hari ya. Tentu ini siang apa malam? Pasti jawabannya malam ya, langitnya gelap. Tapi lihat di sini ya. Namun sekarang malam hari itu seperti siang hari memang. Lihat di situ. Jumlah orang yang ada di jalan banyak, jumlah orang yang ada di dalam ruangan juga banyak, dan mereka ada yang makan, ada yang ya nonton bioskop dan lain sebagainya. Itu semua berkat penemuan arus listrik dan juga lampu. Jadi ada arus listrik yang ditemukan oleh Michael Faraday dan juga lampu yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, ini Thomas Alva Edison ini ya, beliau orangnya lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari tahun 1847. Beliau ini sama seperti Michael Faraday ya, tidak atau putus sekolah, tidak pernah menyelesaikan sekolah, hanya sempat sekolah 3 bulan saja. Sempat dianggap bodoh. Namun Edison diajar oleh ibunya. Ibunya tidak menyerah, ibunya beranggapan bahwa anak saya itu, yaitu si Thomas Alva Edison ini adalah anak yang cerdas. Walaupun banyak orang yang bilang Edison adalah orang yang bodoh. Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi sehingga beliau bisa membuat telegraf ya, telegraf sederhana di usia 11 tahun. Kemudian pada usia 12 tahun loh ya. Usia 12 tahun itu usia kelas 6 SD lah sekitar itu. Beliau sering membaca literatur, buku-buku gitu ya, dan membuat berbagai percobaan. Jadi sering melakukan percobaan sendiri. Nah, ini alatnya seperti ini. Ini namanya telegraf pada zaman dulu yang ditemukan oleh yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison. Kemudian pada tahun 1861
ya, beliau dapat mencetak koran Weekly Herald ya, Weekly Herald yang laris terjual. Kemudian pada tahun 1879 terciptalah ya lampu pijar listrik pertama yang menyala selama 40 jam. Jadi ada lampu yang bisa menyala pertama kali di dunia waktu itu, nyalanya hanya 40 jam, yaitu sekitar ya 3 hari lebih lah ya, 2 hari lebih ya, kurang dari 2 hari, kurang dari 2 hari ini. Nah, berawal dari penemuan Edison ini, mulai hari ini sampai hari ini di seluruh dunia lampu digunakan untuk membantu aktivitas-aktivitas manusia. Ya, ketika malam ada yang masih jualan dan lain sebagainya ya. Coba lihat. Lampu pijar. Ini adalah lampu pijar yang sudah modern ya. Lampu pijar. Kemudian sekarang sudah ada lampu neon ya, warnanya putih. Kemudian ada lagi lampu LED yang lebih lebih nyaman dilihat di mata. Nah, ini antara lampu pijar, neon dan LED ini perbedaannya jauh juga ya. Sama-sama membuat cahaya, menghasilkan cahaya dari energi listrik, tetapi cahaya yang dihasilkan berbeda ya. Kemudian juga energi yang digunakan juga berbeda. Tentunya dengan lampu neon dan lampu LED ini hemat energi dibandingkan dengan lampu pijar yang berwarna kuning menyala itu ya. Kesimpulannya ya, pertama, berkat penemuan arus listrik yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison itu penemuan arus listrik dan lampu pijar, penemuan dari Michael Faraday dan Thomas Alva Edison, masyarakat di seluruh dunia sangat terbantu. Kemudian arus listrik ditemukan oleh Michael Faraday, sedangkan lampu pijar ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Jadi itulah ya kesimpulan daripada pembelajaran keempat ini. Selanjutnya ya, kita memasuki pembelajaran kelima untuk subtema 1, tema 3 ini ya. Masih tentang tokoh dan penemuannya. Ya, kalau tadi kita sudah belajar mengenai manfaat daripada lampu ya, lampu yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Sekarang judulnya adalah terang yang membawa kemudahan. Dahulu kala, sebelum matahari tenggelam, sebagian besar kegiatan manusia terpaksa berhenti. Mau itu aktivitas berdagang, aktivitas bepergian, aktivitas ya bertetangga, main ke rumah tetangga dan lain sebagainya, itu berhenti. Karena apa? Karena gelap. Nah, penerangan di malam hari hanya mungkin dilakukan dengan cahaya api. Api mungkin dari obor ya, cempor dan lain sebagainya. Namun penggunaannya itu tidak efisien, tidak praktis ya kan. Kalau menggunakan lampu cempor itu kita harus menyediakan minyak ya. Nanti kalau tumpah ataupun nanti kalau tertiup angin itu bisa mati itu. Cahaya apinya ya. Nyala apinya bisa mati. Nah, ini namanya lampu ya, lampu yang ditempel di tembok berbahan bakar minyak. Ini adalah bahan bakarnya minyak. Nah, lampu tempel ini selain berbahan bakar minyak, itu jika digunakan asapnya akan masuk ke hidung, menyebabkan kotoran di hidung kita menjadi banyak di pagi hari. Jadi nanti kalau kita membersihkan hidung itu akan kelihatan itu hitam-hitam, karena memang ini adalah hasil pembakarannya itu asap. Pasti akan terhirup oleh kita dan ya pasti akan kotor. Sama saja kalau kita misalnya terlalu banyak menghirup asap knalpot seperti itu. Sebelum ditemukannya arus listrik dan lampu, aktivitas manusia sangatlah terbatas, terutama di malam hari. Seperti yang sudah dijelaskan ya, karena manusia itu merasa kalau malam hari itu gelap, tidak bisa bepergian jauh, nanti bahaya kan. Bukan karena takut, mungkin ya ada ya sebagian yang takut hantu, tapi mungkin karena ya takut nanti nabrak pohon, kalau naik sepeda mungkin ya, kalau jalan kaki mungkin takut nggak kelihatan malah jatuh ke jurang dan lain sebagainya. Nah, ini ya, kehadiran arus listrik dan lampu membuat masyarakat bisa keluar di malam hari. Jalan itu dia sekarang dipasang dengan lampu jalan itu, kalau sudah sore itu sudah otomatis nyala sendiri di jalan raya, itu membuat kita mudah bepergian kemanapun. Tapi tetap saja kendaraan kita harus menggunakan lampu dong ya, supaya membuat maksimal gitu. Nah, kemudian masyarakat juga bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari di malam hari.
mau itu misalnya kita lapar, terus kita mau beli cemilan, itu di malam hari pasti toko-toko seperti ini buka ya. Jangankan toko, warung kecil pun mereka buka, ada yang buka di malam hari ya. Ini berkat penemuan lampu dan arus listrik. Kemudian anak-anak juga tidak perlu takut hidungnya akan kotor ketika belajar di malam hari. Sekarang sudah ada lampu belajar yang sumber energinya berasal dari energi listrik. Selanjutnya itu berawal dari penemuan arus listrik, terciptalah penemuan-penemuan hebat lainnya seperti lampu tadi ya, penemuan lampu. Nah, contoh lainnya adalah setrika arang. Setrika arang bentuknya seperti ini ya. Kalau zaman dulu itu untuk merapihkan baju pakaian itu menggunakan setrika yang bahan bakarnya dari arang. Jadi panasnya itu dari pembakaran arang. Nah, sekarang sudah praktis yaitu menggunakan setrika listrik tentunya. Bahan energinya, sumber energinya dari listrik. Tentunya tidak akan membuat tangan kita terlalu panas ya, karena sudah di sini sudah terjamin ini ya. Kemudian kompor zaman dulu itu menggunakan bahan bakar minyak. Kalau sekarang bahan bakarnya gas ya. Tapi ada juga loh yang lebih modern lagi, yaitu bahan bakar dari listrik. Tentunya ini harus di rumah kita harus listriknya harus kuat ya. Daya yang ada di rumah kita harus kuat untuk menggunakan kompor listrik. Berikutnya mesin ketik. Nah, ini zaman dulu itu untuk membuat laporan di sekolah-sekolah ataupun di kantor-kantor pemerintahan menggunakan mesin ketik untuk membuat surat. Tapi sekarang sudah ada komputer. Nah, bahkan komputer ini tidak hanya untuk membuat tulisan, tetapi juga bisa menghasilkan video, menghasilkan suara dan lain sebagainya, mengedit gambar ya. Sangat canggih sekarang. Nah, zaman dulu, nah ini kendi. Kendi itu adalah alat yang digunakan untuk menyimpan misalnya air untuk minum ya. Nah, kendi ini terbuat dari tanah liat yang dibakar sehingga menjadi kuat ya. Nah, kendi sekarang digantikan oleh dispenser. Dispenser tempat untuk menampung air. Sekarang malah dispenser itu lebih praktis lagi daripada kendi karena bisa menghasilkan air hangat dan juga air yang dingin. Nah, kemudian zaman dulu menggunakan sepeda dan juga kuda untuk bepergian. Nah, kalau sepeda bepergian jarak ya dekat, kalau kuda, kereta kuda ya pasti menggunakan untuk transportasi jarak jauh. Tapi kalau sekarang kira-kira apa? Ya, menggunakan sepeda motor ataupun mobil, bahkan kapal laut ataupun juga pesawat terbang. Nah, ini perkembangan yang tercipta setelah adanya tadi penemuan-penemuan arus listrik ya. Karena motor ataupun mobil juga ya membutuhkan arus listrik. Nah, kesimpulan pembelajaran ya, pembelajaran kelima ini yang pertama adalah begitu banyak kemudahan yang bisa kita lakukan setelah ditemukannya arus listrik dan lampu. Tadi ingat-ingat apa pembelajarannya? Kemudahannya itu pertama tadi orang bisa bepergian di malam hari, kemudian orang bisa belanja kebutuhan sehari-hari di toko ya pada waktu malam hari dan lain sebagainya. Kemudian juga setelah adanya penemuan listrik dan lampu tadi, ada yang mengikuti, yaitu mengikuti penemuan-penemuan penting lainnya seperti ya setrika listrik ya, seperti tadi dispenser dan lain sebagainya. Banyak penemuan-penemuan yang tercipta di dunia ini setelah adanya arus listrik dan lampu. Itu adalah pembelajaran kelima ya, kesimpulannya. Jadi tolong kamu perhatikan baik-baik ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita memasuki pembelajaran 6, yaitu pembelajaran terakhir di tema 3 subtema 1 ini ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah belajar banyak hal tentang penemuan ya, berbagai penemuan seperti arus listrik oleh Michael Faraday, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison, kemudian penemuan bola basket oleh James Naismith ya, dan lain sebagainya. Sekarang kita memasuki pembelajaran ke-6, yaitu dimana kita akan belajar mengenai roda ya. Roda ya sebagai pengubah wajah dunia. Perhatikan di sekitar rumah kalian, apakah ada alat transportasi yang menggunakan roda?
Seperti apa contohnya? Tentu pertama adalah sepeda motor ya, mobil. Kemudian apakah ada mesin yang menggunakan roda? Nah, sekarang ada tidak mesin yang menggunakan roda selain kendaraan ya? Beda ya antara kendaraan dan mesin. Kemudian apakah juga ada peralatan yang menggunakan roda? Peralatan yang menggunakan roda. Jadi ada 3 hal: alat transportasi atau kendaraan, mesin, dan juga peralatan. Apakah ada yang menggunakan roda semuanya? Ya, tentunya ada ya. Coba kamu perhatikan di sini. Roda pertama kali itu berasal dari kayu. Loh, mengapa roda itu dari kayu? Ya, kayu yang berasal dari pohon-pohon yang kita tebang itu adalah cikal bakal roda. Dimana roda itu seperti ini, seperti yang terlihat di gambar berikut ini ya. Ini adalah hasil karya manusia pada waktu itu untuk menciptakan sebuah roda. Nah, ini adalah perkembangan roda. Jadi awal mulanya kita lihat gambar di sebelah kiri, roda seperti itu. Kemudian dirasa mungkin ini kurang sempurna, terlalu berat, sehingga rodanya dibuat sedemikian rupa sehingga ada jari-jari di situ ya, sehingga oh ya lebih ringan. Kemudian dirasa ini gampang rusak, ini coba ganti lagi, terlalu berat juga, kita ganti. Di sini ada velgnya ini ya, bahan dasarnya bukan kayu lagi. Terus juga sudah dikasih ban, ada ban luarnya di situ, sudah dikasih ban ya. Kemudian rodanya terakhir ini adalah roda mobil, velgnya sudah pakai velg besi seperti itu ya, tebal. Bannya juga sudah besar, dikasih udara ban di dalamnya juga. Ini adalah perkembangan roda dari waktu ke waktu. Nah, siapa sih penemunya itu? Pertama, penemu ban ya, ban yang terbuat dari karet ya. Jadi ban yang terbuat dari karet lebih tahan goncangan, yaitu penemunya adalah si Charles Goodyear ya, pada tahun 1839. Nah, penemuan beliau ini membuat dunia menjadi lebih baik. Yang tadinya menggunakan bahan dasar kayu saja, sehingga kalau digunakan itu tidak nyaman untuk kita kendarai, misalnya kalau pada kendaraan ya, karena tidak empuk di situ bahannya kan. Nah, kemudian pada tahun 1845 Robert William Thomson berhasil menemukan temuannya itu ban yang berisi angin. Jadi sekarang sudah ada ban yang isinya angin, yaitu ya. Kemudian oleh Dunlop, yaitu pada tahun 1888 itu mematenkan penemuan bannya lagi, yaitu ban ini diakui lebih kuat daripada buatan Thomson tadi. Itu adalah sejarah. Jadi ban atau roda tadi dikembangkan oleh beberapa penemu sehingga menjadi ban yang ada saat ini, sehingga kita kalau naik motor kan pasti merasa walaupun jalannya nggak enak pasti akan merasa empuk-empuk saja ya. Selain karena memang jok motornya yang empuk, tapi juga ban itu berpengaruh loh. Kalau bannya tiba-tiba bocor, kempes, pasti kamu akan terasa kan, wah nggak enak, pasti seperti itu. Berikutnya, jenis-jenis ban untuk berbagai medan. Tentunya ban diciptakan bukan sembarangan, ada kegunaannya. Seperti ban berikut ini, tergantung medannya dong. Kalau misalnya medannya aspal, kita menggunakan yang mana. Kalau medannya itu adalah pasir, kita menggunakan yang mana. Kalau jalan atau medannya itu banyak batu kerikil, kita menggunakan yang mana, dan lain sebagainya ya. Nah, ini ban itu makanya kita lihat kalau sepeda motor yang untuk apa namanya itu mendaki gunung ya, ataupun mobil yang digunakan untuk ya ke daerah yang banyak pasirnya, itu pasti bannya berbeda dengan ban motor kita yang biasa di jalan aspal ya. Berikutnya, ban ini digunakan untuk kendaraan berat seperti truk ya. Masyarakat sangat terbantu ya, karena apa? Karena distribusi bahan pokok misalnya dari petani itu ya, dari yang punya kebun itu disalurkan ke pasar, sehingga dari misalnya sawah ya, dari gunung itu disalurkan. Itu kita tidak tahu kan jalannya dari sawah itu jalannya jelek atau bagus, bahkan banyak tuh sawah-sawah yang jalannya jelek ya, itu dibantu dengan angkutan, yaitu angkutannya truk, mobil truk ya. Mereka mampu membantu kita masyarakat, yaitu menyalurkan bahan makanan, sehingga kita tidak akan kekurangan bahan makanan ya, seperti ya buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Kemudian di sini
Kalau tadi kendaraan, sekarang adalah apa? Mesin ya. Pada mesin, yaitu mesin panen jagung. Mesin panen jagung adalah sebuah penemuan juga, tetapi perhatikan, ada apa di situ? Mesin menggunakan roda. Jadi supaya mesin ini bisa berpindah-pindah sesuka kita dengan mudah tentunya ya. Kemudian ini, nah kalau tadi pada mesin, sekarang pada peralatan. Pada peralatan juga kita temukan lah ya di sini. Contohnya pada gear atau mesin ya, di sini ada rodanya kan. Roda di sini selalu berputar. Contohnya mesin motor. Di dalam mesin motor pasti seperti ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran ke-6 ini adalah yang pertama, roda mengalami berbagai perkembangan. Tadi ya, ada roda itu awalnya dari kayu, kemudian diperbaharui bahannya ya, ada yang kemudian dari besi, dan juga dibuat lebih ringan lagi mungkin dari apa namanya itu karbon. Kemudian ban berbahan karet ditemukan oleh Thomson dan Dunlop ya. Kemudian penemuan ban ini membuat berbagai kemudahan bagi manusia dalam beraktivitas ya, seperti bepergian ke tempat yang jauh, berdagang, dan lain-lain ya, dan lain sebagainya. Itu adalah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.